Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun kawan pajak mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di acara Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung, Bincang Pajak. Bersama saya, perkenalkan saya Suci, penyuluh KPP Madya 2 Bandung. Nah, di podcast kali ini podcastnya akan kita buat berseri ya Pak ya. Jadi di tahun 2023 ini podcast ini akan berseri dari ketentuan umum tata cara perpajakan, dan sekarang dimulai dari seri 01 terkait dengan pendaftaran dan pelaporan usaha. Nah, sebelum kita ini lebih panjang lagi, nah saya kan ditemani oleh Bapak yang ada di samping saya ya. Tentu kawan pajak sudah tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Susanto, yang sama-sama penyuluh Madya 2 Bandung. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh ya, kita pajak nih Pak. Pajak. Pajak. Ingin tahu Pak, sebenarnya definisi dari pajak itu sendiri itu apa Pak? Biar kawan pajak lebih jelas. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa kita akan belajar dari undang-undang mulai dari KUP, ketentuan umum dan tata tertib perpajakan. Di sana didefinisikan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ya, maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya, dan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Udah jelas ya kawan pajak ya, pengertian dari pajak itu ya, karena dia tuh sifatnya ternyata wajib. Ya, jadi maksud ya, tadi disebutkan bahwa dia itu tidak mendapatkan imbal balik secara langsung ya. Jadi karena memang setelah kita membayar pajak kepada negara, itu tentu kita memang tidak secara langsung tidak dapat apa-apa. Belum tahu ya hasilnya apa ya. Untuk apa sih ya? Untuk kemakmuran rakyat ya, berarti bisa untuk bangun jalan misalnya ya, itu kan kita nikmatin bersama gitu. Untuk kita semua juga ya sebenarnya ya, kembali lagi untuk balik lagi ke kita, tapi memang tidak secara langsung gitu ya. Nah Pak, setelah kita tahu nih Pak pengertian dari pajak, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang wajib bayar pajak? Ya, yang wajib bayar pajak itu ya disebutnya wajib pajak. Wajib pajak. Nah, wajib pajak itu ya wajib membayar pajak. Tapi bukan berarti seluruh masyarakat terus menjadi wajib pajak ya. Karena nanti ke depan kita akan jelaskan ada syarat-syaratnya untuk menjadi wajib pajak. Nah, wajib pajak itu bisa aja orang pribadi atau badan juga, atau bahkan dia hanya misalnya sebagai pemotong pajak. Jadi wajib pajak itu meliputi orang pribadi, terus badan, terus pemotong pajak, pemungut pajak yang secara undang-undang nanti dia punya hak dan kewajiban perpajakan. Itu yang harus membayar pajak. Jadi ada beberapa ya, beberapa ya, orang pribadi berarti yang seperti saya ya Pak ya, orang pribadi, karyawan gitu ya, orang pribadi. Ya, karyawan orang pribadi. Kemudian badan. Kemudian ada juga selain itu yang memotong ataupun memungut. Memotong atau memungut misalnya kayak bendahara pemerintah itu kan harus memungut pajak ya. Itu termasuk, jadi harus wajib pajak ya. Harus wajib pajak, dia disebut wajib pajak juga. Oke Pak, menarik nih, tadi kan ada orang pribadi, kemudian ada badan. Mungkin kalau orang pribadi saya sudah tahu ya, orang pribadi nih. Kalau badan ini apa Pak? Definisi dari badan ini yang seperti apa? Apakah koperasi, PT, CV atau semuanya? Atau ya itu Pak? termasuk badan. Termasuk badan. Jadi memang badan itu pengertiannya adalah sekumpulan orang ya dan atau modal yang merupakan satu kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Yaitu jadi secara rinci dia bisa perseroan terbatas misalnya, kemudian CP gitu Perma ya, kongsi, yayasan, koperasi, terus organisasi massa, organisasi sosial politik, terus apalagi ya, lembaga, perkumpulan, banyak sekali. Pokoknya dia asal suatu entitas yang terdiri dari beberapa orang atau modal, nah itu disebut badan ya. Itu biasanya juga ada ini ya Pak, akta pendiriannya itu pendirian dari suatu biasanya badan. ya gitu. Oke Pak. Kalau misalnya badan seperti itu ya tadi ya. Kalau akhir-akhir ini nih Pak, ada yang sering lihat nih saya di berita misalnya, ada yang namanya PT perorangan nih Pak.
Ini kan PT tapi perorangan. Iya, Nih atas, aneh ya? iya. Ini saya baru dengar dan mungkin baru ada ya Pak Iya, ya, iya, baru iya, ada. Nah ini boleh nggak Pak dijelasin PT perorangan ini apakah dia termasuk orang pribadi karena perorangan atau badan karena namanya PT? Namanya nih, Pak. PT tapi perorangan Iya, gitu ya. mungkin ada kawan pajak yang apa nih masuknya kemana nih Pak? Oh iya. Jadi memang sebagaimana kita tahu ya, Suci, di 2020 itu kita ada undang-undang Ciptaker ya. Undang-undang Ciptaker itu semangatnya adalah is doing business, jadi kemudahan berusaha. Jadi di undang-undang tentang usaha menengah kecil itu dirubah di Ciptaker itu, di sana kemudian mengakomodir perusahaan yang sebetulnya sifatnya itu dia menengah, mikro gitu ya, kecil ya, gitu. Tapi dia modalnya tentu tidak sangat besar ya, karena dia hanya satu orang gitu, tapi dia pengen mendapatkan semacam suatu legitimasi atau legalitas gitu, secara hukum bahwa dia itu badan usaha. Nah itu jadi dia harus mendaftarkan karena dia itu sebetulnya perorangan. Jadi PT perorangan itu sebetulnya adalah persorangan atau yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil, itu berdasarkan undang-undang ini tadi ya, undang-undang definisinya itu. Jadi karena dia itu masuk badan, ya, karena dia masuk badan, maka dia harus mendaftarkan diri ke Kemenkumham. Jadi tolong dibedakan ya, PT perorangan dengan, kalau zaman dulu saya waktu SMEA itu ya belajar akuntansi itu udah ada namanya yang perusahaan perorangan gitu ya, itu dulu udah ada. Tapi itu bukan PT, dia seperti semua orang yang saat ini misalnya kayak toko kelontong, terus material atau siapapun yang berusaha itu laundry atau apapun itu kalau di akuntansi dulu saya belajar itu adalah perusahaan perorangan. Dari dulu udah ada. Beda, itu nggak perlu mendaftarkan diri ke Kemenkumham, nggak perlu, karena dia orangnya ya, orang dan modalnya modal pribadi. Nah kalau PT perorangan dia itu modalnya modal saham, meskipun pemilihnya cuma satu orang, jadi dia harus berwujud saham juga. Jadi direkturnya dia, pemegang sahamnya dia, yang ngoperasiin juga dia gitu. Itu jadi PT dia seorang tapi sebenarnya badan ya Pak? Badan. Jadi kalau secara undang-undang dia sebagai badan, secara pajak juga dia perlakuan sebagai badan. Jadi kewajiban-kewajiban yang perpajakan yang terkait badan nanti ngikut ke dia. Iya, gitu. Jelas ya kawan pajak ya. Jadi PT perorangan itu masuknya adalah ke wajib pajak badan. Sehingga segala hak dan kewajiban perpajakannya dia mengikuti ke kewajiban perpajakan badan ya. Walaupun pemiliknya hanya seorang, pemegang saham seorang ya Pak. Mungkin karyawannya juga seorang ya Pak. Direktur juga merangkap karyawan ya Pak. Oke Pak, baik. Terkait dengan badan itu sendiri ya Pak, kan berarti itu kan badan kayak tadi ya usaha kecil ya gitu. Berarti dia pengusaha ya Pak. Sebenarnya kan nggak setiap badan itu pengusaha ya Pak. Mungkin ada yang dia itu hanya yayasan gitu atau apa. Boleh nggak Pak dijelaskan pengusaha, definisi pengusaha dalam pajak ini apa sih Pak gitu? Takutnya kan nanti orang-orang berpikir yang penting menjalankan kegiatan usaha atau apa gitu. Sebenarnya kan lebih luas ya mungkin ya Pak. Ini penting untuk dijelaskan memang ya. Jadi pengusaha, nanti soalnya ada istilah yang mirip ya. Jadi kita ngomongin pajak itu ada pengusaha, tapi juga ada pengusaha kena pajak. Tapi nanti tidak setiap pengusaha kena pajak. Agak bingung ya. Nah ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya dulu nih pengusahanya itu apa. Jadi gitu kalau tadi kita ngomong wajib pajak diantaranya itu ada orang pribadi, ada badan, kan tidak semuanya usaha seperti yang Suci bilang tadi ya. Kayak misalnya rumah zakat misalnya, kan dia badan pasti kan, kan badan karena sekumpulan orang. Tapi kan dia nggak usaha, ya kan? Mungkin dia kan nggak usaha karena dia ngumpulin zakat kan, dia nggak usaha. Nah sekarang kalau pengusaha berarti kan harus usaha. Nah sekarang pengusaha itu apa sih? Nah pengusaha itu adalah bisa orang pribadi, bisa juga badan, tapi dia melakukan kegiatan usaha atau yang pekerjaannya itu diantaranya menghasilkan barang, kemudian mengimpor barang, mengekspor barang, terus melakukan usaha perdagangan gitu, terus impor barang berwujud dari luar negeri atau impor jasa dari luar negeri,
Nah, itu yang disebut pengusaha. Ya, artinya ya jadi jelas ya. Jadi dia melakukan usaha jasa, melakukan perdagangan, melakukan impor, melakukan ekspor. Nah, itu semuanya itu masuk pengusaha. pengertian pengusaha. Gitu. Nah, nanti kalau di kita itu nanti ada istilah yang namanya pengusaha kena pajak ya. Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha, sebetulnya definisi di Undang-Undang Pajak, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang dikenai pajak bertambah nilai. Itu bedanya pengusaha dengan pengusaha kena pajak. Gitu. Jadi kalau kita ngomong pengusaha kena pajak itu, kita orang pajak atau dipajak atau istilah pajak, pengusaha kena pajak berarti dia PKP. Jadi kalau dia PKP atau pengusaha yang dikenai PPN, dia itu harus punya yang namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Gitu. Jadi itu ya, sudah tahu bedanya ya. Pengusaha kena pajak dengan pengusaha saja ya, pengusaha saja dan pengusaha kena pajak. Jadi nggak setiap pengusaha itu nantinya akan menjadi pengusaha kena pajak ya Pak ya. Nanti ada kriteria lagi tertentu ya Pak yang nanti kita akan bahas ke depannya. Nah Pak, tadi kan kita udah tahu ya definisi-definisi atas wajib pajak atau tadi pengusaha. Nah, sekarang wajib pajak ini nih Pak, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika dia, oh saya ini wajib pajak, saya harus apa nih Pak pertama kali nih? Siapa tahu ada yang masih belum tahu juga pertama kali yang kita lakukan agar kita bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya tentu apapun ceritanya pajak itu kan dilakukan tentu diadministrasikan. Ya. Kan nggak mungkin bayar aja gitu ya. Bayar aja atau nggak mungkin ya kan. Jadi harus diadministrasikan. Jadi memang seperti tadi kita bilang bahwa sebetulnya tidak semua masyarakat itu harus bayar pajak, karena yang harus bayar pajak adalah wajib pajak. Nah, wajib pajak itu tentu yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Artinya dia subjeknya ada, objeknya juga ada. Jadi ketika seseorang merasa bahwa oh ya saya kan secara subjektif wajib pajak, subjek pajak dan saya usaha atau saya punya penghasilan, berarti secara objektif saya masuk ya. Secara objektif saya harusnya bayar pajak dong kepada negara gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa bayar pajak? Berarti pertama kali yang harus dilakukan adalah tentu mendaftarkan diri ke kantor pajak, untuk mendapatkan NPWP. Karena NPWP itu nanti adalah sarana administrasi perpajakan. Jadi yang pertama kali adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi kalau zaman dulu mungkin datang kantor pajak, ya sekarang online aja. Oh, sekarang bisa online ya Pak ya? Sekarang IREK namanya, IREK itu. Nah, nanti secara objektif subjektif ya. Kalau misalnya dia pengusaha, tadi kan ini sekarang saya belum ngomongin PKP. Dia orang pribadi atau badan, secara subjek kan ada, secara objek ada, tapi secara objektif berarti pertama kali dia harus bikin NPWP. Nah, nanti kalau secara objektifnya itu sudah di aturan perpajakan itu, kalau peredaran usahanya yang usaha ya, yang pengusaha, yang subjek pajak yang melakukan usaha yang peredaran brutonya setahun itu ya tidak kurang dari 4,8 miliar, maka dia juga nanti harus datang ke kantor pajak lagi untuk apa? Untuk melaporkan usahanya. Usahanya udah gede nih, udah 5 miliar ya? Gitu. Batasannya tidak kurang dari 4,8 miliar. Artinya berarti lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar itu berarti harus sudah datang lagi ke kantor pajak untuk melaporkan usahanya. Setelah dia melaporkan usahanya, nanti dia akan diberikan namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak, dan dia akan ditambahin kewajiban perpajakannya yaitu untuk membayar PPN. Nah, kan pajak ini catat ya tadi, ini adalah penting ya. Intinya dari awal mula itu kita harus daftar dulu ya NPWP. Kemudian apabila kita ya usaha kita ternyata besar ya Pak ya, kita pas ketika sudah daftar terus omset kita ya peredaran usahanya itu ternyata tadi tidak kurang dari 4,8 miliar itu setahun ya Pak? Setahun. Nah itu nanti kita juga tetap harus melaporkan usaha ya Pak? Ya harus melaporkan. Itu yang nanti yang akan menjadi dinamakan nanti menjadi pengusaha kena pajak, dikukuhkan PKP itu ya. PKP nanti dia harus bayar PPN. Betul, karena itu PKP-nya. Oke, jadi ada itu ya kewajibannya ya, NPWP dan PKP ya, itu yang nanti akan menjadi syarat ya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya nih Pak, saya
usaha, terus kemudian penghasilan saya udah besar nih Pak, tapi saya nggak jujur nih, nggak usah lah Pak bikin NPWP, nggak usah lah saya PKP misalnya Pak, ada nggak sih Pak konsekuensinya gitu? Saya ya udah saya usaha aja, kan saya usaha modal sendiri, saya nggak perlu bayar pajaknya Pak, atau seperti itu nih, ini kan ada wajib pajak yang atau mungkin ya Pak, ada mungkin wajib pajak yang belum tahu ya, bukan jadi yang ingin. memang jadi itu dimungkinkan terjadi, soalnya memang kenapa? Karena sistem perpajakan di Indonesia itu menganut yang namanya sistem self-assessment system. Jadi dia sendiri wajib pajak sendiri yang harus melakukan hal-hal terkait perpajakannya, dia sendiri yang harus melakukan. Jadi daftar ke kantor pajak itu juga harus dengan kesadaran sendiri ya. Jadi saya usaha atau enggak usaha, tapi saya seharusnya udah bayar pajak ya, harus daftar sendiri. Namanya self assessment system. Setelah dapat NPWP, lagi-lagi dia harus ngitung sendiri. Oh, saya ini usaha toko misalnya ya, omset saya sekian, itu harus dicatat sendiri. Setelah dicatat sendiri, oh pajaknya itu harusnya saya bayar sekian, itu harus setor sendiri ke bank dan seterusnya. Itu semuanya dilakukan sendiri. Nah, karena dilakukan sendiri, ya bisa saja orang, wah saya nggak mau, udah gede, nggak usah bayar pajak. Ya, tapi itu nanti ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya adalah apa tuh Pak? Konsekuensinya kalau misalnya nanti ketahuan sama Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, maka dia akan dikukuhkan secara jabatan, didaftarkan atau diberikan NPWP, diterbitkan NPWP secara jabatan. Jadi kalau ketahuan akan dikukuhkan atau diterbitkan NPWP secara jabatan. Dan ketika dikukuhkan secara jabatan, itu dia bisa ditarik mundur ke belakang sampai 5 tahun kewajiban perpajakannya. Jadi kalau jadi kan malah jadi semacam kalau memang udah lama kewajiban objektifnya udah lama, seharusnya udah bayar pajak lama dari 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun lalu gitu kan. Terus ketahuannya baru saat ini sama orang pajak, berarti kita kan malah nanti menjadi lebih berat karena kan 3 tahun kita harus bayar pajak sekarang. Iya kalau misalnya setiap tahun kita harus bayar pajak 1 juta misalnya kan, lebih ringan ya Pak? Lebih ringan. Ternyata kita nggak daftar ya, terus ketahuan sama orang pajak, terus dibikin NPWP jabatan, ditarik ke belakang, tahu-tahu harus bayar 3 juta, 5 juta atau ratusan juta. Nah kan berat sayang, itu satu ya. Kalau itu intinya berarti lebih berat. Dan kalau memang ketahuan ternyata dia ada indikasi sengaja itu secara statement undang-undangnya juga ada ininya lagi. Ada ini, kalau ada bisa tindak pidana itu namanya. Bisa dipidana karena dipidana bidang perpajakan kan sayang kalau sampai di penjara misalnya gitu kan. Jangan sampai. Jadi dari awal kita jadi sekali lagi mungkin kepada semua wajib pajak ya, buat apa sih tidak jujur. Apalagi sekarang ini Suci penting ya. Ini kan zaman modern. Apa nih Pak? Oh iya. Zaman modern serius itu nih, Pak. Segala informasi itu sekarang di internet segala macam, orang TikTok aja dipakai jualan ya kan. Benar. Marketplace segala macam itu kan ketahuan nanti siapa yang jualan, omsetnya berapa. Terus ternyata ternyata orang pajak NPWP-nya mana? Nggak ada. Kena ya Pak. Kena. Yang penting udahlah kita usaha, ya udahlah bikin NPWP dulu atau apa gitu yang kita terbuka aja. Oke, iya. Jadi malah lebih berat ya kawan pajak. Jadi kita sebisa mungkin ketika kita ada usaha, kita langsung laporkan ya, laporkan usahanya atau daftarkan NPWP-nya. Karena ternyata selain self assessment, kalau kita ternyata tidak jujur ya, ketika DJP yang menemukan, ternyata bisa juga secara jabatan ya Pak, dikukuhkan. Dan itu bisa ditarik ke belakang pajak-pajak. Betul, aduh ngeri nih ya nanti pajak-pajak yang dulu-dulu diungkit-ungkit lagi nih ya. Mendingan kita jujur dari awal ya kawan pajak. Oke, balik lagi ke NPWP deh Pak. Saya masih ingin muter-muter di NPWP karena yang lagi rame ini sekarang kan ada ini Pak, proyek DJP NIK menjadi NPWP. Gitu. Atau sebaliknya gitu, NPWP dan NIK itu seperti apa Pak? Dibilang proyek DJP itu bukan proyek DJP lah, itu jadi gitu. Ini amanah undang-undang ya. Jadi seperti kita tahu bahwa di Oktober ya 2021 itu kita sudah terbitkan namanya Undang-Undang Nomor 7 ya, itu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sana memang di KUP-nya itu menyebutkan bahwa nanti NPWP itu NIK itu menjadi NPWP untuk orang pribadi. Jadi
dulu awal kita launching undang-undang itu sempat ribut ya, rame kok NIK jadi NPWP nanti. Iya, rame kan Pak. Nanti kan bayi punya NIK itu nanti bayi bayar pajak. Maksudnya bukan begitu. Jadi intinya apapun ceritanya yang wajib membayar pajak itu adalah wajib pajak. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang dia secara subjektif, objektif ada. Jadi kalau misalnya nanti itu ya NIK kan menjadi NPWP. Itu kalau misalnya bayi punya NPWP, tapi kan nggak usaha, nggak perlu jadi wajib pajak. Bagaimana supaya NIK jadi NPWP harus diaktifasi. NIK menjadi NPWP itu kan mulai berlaku 1 Januari 2024. Jadi nanti ke depan cara untuk mendapatkan NPWP tinggal aktifasi NIK aja. Jadi ketika seseorang punya NIK, saya terus usaha supaya NIK saya jadi NPWP, diaktifasi saja. Lebih mudah ya mungkin lebih ya Pak. Lebih mudah melalui IREK dan seterusnya. Namun ada yang mungkin sangat penting untuk saat ini Suci, bahwa itu kan tahun depan 1 Januari. Ini 1 Januari 2024 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana yang sekarang? Ini kan kita kan punya NPWP nih. Bukan NIK ya, NPWP kita kan bukan NIK kan. Atau kawan pajak yang lain kan orang pribadi udah punya NPWP dan itu bukan NIK. Nanti gimana itu ceritanya gitu ya. Nah itu makanya sekarang supaya nanti tidak punya masalah di 2024, begitu 1 Januari kan cut off langsung NIK kan. Jadi supaya nanti nggak masalah NPWP kita, maka kita perlu melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Itu bisa dilakukan secara online melalui DJP online, tinggal divalidasi aja di sana, disinkronkan. Kalau udah sinkron ya berarti aman. Kalau misalnya belum aman ya? Kalau belum aman misalnya masih perlu konfirmasi, karena contohnya misalnya ada salah nama atau misalnya apa gitu, atau salah NIK-nya itu memang yang dipakai itu NIK yang zaman dulu gitu. Itu kan harus diurus ya sekarang ya Pak. Harus diurus sekarang. Jadi itu supaya nanti di 2024 nggak ada masalah. Soalnya kenapa? Kalau misalnya NPWP kita kan langsung hangus. NPWP sekarang ini kan langsung hangus menjadi NIK. Kalau NIK-nya belum valid, belum divalidasi, dan kita kan karyawan atau pengusaha gitu kan menjadi nggak punya NPWP. Kalau misalnya menjadi nggak punya NPWP, kalau misalnya kita karyawan, misalnya kan kita dipotong pajak pasal 21 menjadi 20% lebih tinggi tarifnya. Nanti dianggapnya jadi nggak punya ininya ya, administrasi pajakannya. Jadi lebih tinggi. Jadi kan sayang. Jadi kepada kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP di DJP online, silakan dilakukan itu. Kita punya waktu sampai Desember, tapi jangan mepet-mepet sampai Desember supaya di 2024 nggak ada masalah. Biar aman ya. Jadi PR-nya buat kawan pajak yang kira-kira sudah punya NPWP, pastikan ya NPWP-nya ini sudah dipadankan ya dengan NIK-nya di DJP online ya Pak ya. Agar nanti di 2024 kita tinggal lanjut pakai NIK ya Pak. Jadi bukan proyek ya Pak. Bukan proyek, ini amanah undang-undang. Ini adalah amanat undang-undang. Ini penting sekali untuk menuju single sign on ya, ini menjadi single identity number. Jadi segala sesuatu itu kita sign on pakai NIK saja. Siap. Dan jadi itu menjadi nomor ya Pak. Jadi balik lagi juga ke yang tadi. Dan supaya orang juga tidak coba-coba yang tadi. Saya kan udah usaha terus nggak usah daftar lah. Nanti malah ketahuan ya karena nanti NIK malah karena ya. NIK kan. Sekarang segala sesuatu transaksi segala macam kan pakai NIK. Masuk platform apapun pakai NIK, ya kan? Kita mau marketplace pakai KTP. Atau apapun pakai KTP ya kan. Nah, itu nanti kan datanya masuk ke KTP tersebut, ke NIK tersebut. Jadi kalau dia sampai nggak diaktifasi NIK-nya menjadi NPWP tapi dia usaha omsetnya gede, nah itu bahaya. Jadi makanya ya udahlah, kita ke depan itu semakin terbuka, ya silakan kita jujuran aja. Jadi kalau usaha ya membayar pajak dengan baik. Sudah cukup jelas ya Pak segala hal yang terkait dengan NPWP ini. Ya, kewajiban awal kita untuk menjadi berkontribusi membangun negara itu penting. NPWP ini ya Pak ya, dan jangan lupa ya itu ya tadi yang baru ini dan ditekankan ini yang tentang NIK ya, NPWP dengan NIK ini penting ya. Jadi kalau masih ada masalah dengan NIK-nya atau apanya boleh diurus ya sekarang ya sebelum 1 Januari 2024. Nah terakhir ini kalau misalnya NPWP kita udah bikin nih Pak, atau PKP kita sudah pengukuhan PKP, bisa nggak sih atas NPWP atau PKP ini dilakukan penghapusan Pak, atau bagaimana prosedurnya? Jadi misalnya kan kalau objektifnya udah nggak ada, misalnya kan itu tentu menjadi, misalnya nih saya usaha omsetnya gede 5 miliar ke atas gitu terus bikin PKP ya? Gitu kan.
namanya usaha ya inilah ya kan ya, naik turun. Jadi kalau kadang-kadang ternyata karena usia juga udah tua, udah rada males ngurus perusahaan gitu kan, mungkin turun, terus omset turun, jadi ternyata omsetnya terus menjadi tidak wajib PKP misalnya kan. Nah itu bisa dicabut PKP-nya, tinggal mengajukan saja permohonan ya Pak ya, mengajukan pencabutan PKP. Kalau memang misalnya badan usaha, mendirikan badan usaha PT segala macam, terus ternyata bangkrut kan nggak, namanya bangkrut ya nggak harus bayar pajak. Udah gitu katakannya udahlah saya nggak mau lanjutin lagi PT saya, CV saya, terus saya ya udah saya bubarkan aja, ya bikin akte pembubaran, ngajuin pencabutan NPWP, PKP bisa. Jadi kalau ada orang pribadi meninggal ya nanti ahli warisnya tinggal mengajukan permohonan pencabutan apa namanya NPWP, penghapusan NPWP ya Pak. Jadi intinya ketika sudah objektifnya sudah tidak terpenuhi, ya silakan. Kalau misalnya mau saya nanti mau dipakai nantilah, itu juga bisa mengajukan yang namanya non efektif. Ada lagi yang lain. Kalau non efektif itu kewajiban perpajakannya menjadi nggak ada, tapi NPWP-nya masih ada. Gitu. Tapi kalau dihapus kan NPWP-nya udah nggak ada, hilang NPWP-nya hilang. Kalau pengen lagi harus bikin lagi. Kalau ini gitu. Kalau non efektif itu bisa kita pakai lagi ya nanti ya. Jadi saya usahanya udah mati gitu, tapi dan nanti mau pakai lagi NPWP saya gitu. Nah itu bisa namanya non efektif. Jadi ngajuin permohonan non efektif, nanti dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti kita tidak ada kewajiban perpajakannya. Tapi ketika saya mau usaha lagi ya gitu, nanti tinggal diaktifkan kembali. Seperti itu ya. Jadi malah kita sarankan harus ya Pak, ketika memang itu sudah saatnya dihapus atau dicabut PKP, memang seharusnya kita segera mengajukan ya. Kalau tidak nanti justru timbul pertanyaan, karena ini kan NPWP kok aktif ya secara administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, tapi kok nggak pernah lapor, nggak pernah bayar pajak, gitu nggak pernah bayar pajak. Jadi pertanyaan itu nanti akan malah dicari-cari. Ditanya gitu ya. Ditanya ini kenapa, nah gitu. Jadi kalau memang kewajiban subjektif objektifnya sudah nggak ada, ya silakan aja mengajukan ya permohonan agar kita clear gitu ya, sudah selesai kewajiban perpajakannya. Oke Pak, sepertinya sudah ya kita sudah bahas NPWP, PKP, pokoknya terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ya Pak, terkait dengan pendaftaran dan pelaporan usaha. Nah terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada kawan pajak semua? Ya. Jadi terakhir, apapun ceritanya pajak itu penting ya. Jadi tidak ada negara yang tidak memungut. Dan semua negara pasti mengatur rakyatnya untuk membayar pajak. Setiap pajak berdasarkan undang-undang. Karena berdasarkan undang-undang bisa dipaksakan. Ya bisa pokoknya bisa dipaksakan, itu bisa kalau nggak bayar yang tadi sudah seperti kita sebutkan, sudah kita jelaskan. Jadi penting sekali untuk semua kita, masyarakat wajib pajak Indonesia, kawan pajak seluruh Indonesia, penting untuk kita sadar bahwa negara yang maju itu tetap perlu pajak, negara yang kuat itu tetap perlu pajak. Jadi saya sering mengutip John F. Kennedy Nah itu apa katanya, jadi jangan bertanya apa yang diberikan negara kepada kamu, tapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Jadi apa sih yang sudah kita berikan ya? Hanya untuk negara ya tentu hanya pajak ini yang bisa kita ikut kontribusi untuk menjadi negara itu menjadi lebih maju, menjadi lebih seterusnya. Saya juga sering menganalogikan bahwa pajak itu seperti darah dalam tubuh kita ya, aliran darah tubuh kita. Dalam banget nih Pak. Jadi kalau tubuh kita itu kan perlu makanan dimakan terus diolah jadi darah kan, darah mengalir ke seluruh tubuh. Ketika itu aliran darah lancar dengan baik, suplai makanan baik lancar, itu kan tubuh kita jadi kuat, kepala nggak pusing, tangan kuat, kaki berjalan kuat, lari kuat, main bola kuat, main badminton kuat ya. Nah itu jadi intinya sama, bagi negara ini pajak itu seperti darah. Kalau dia lancar, jadi usaha, saya berharap mudah-mudahan selalu berdoa, semua kita juga harus selalu berdoa, berharap bahwa kita semua bisa berusaha dengan lancar. Kemudian kita harus sadar bahwa kita harus membayar pajak, jadi kita juga pajak itu juga lancar, karena hanya dengan pajak yang kuat maka Indonesia akan maju. Oke.
super sekali nih Pak Susanto. Ini memang tidak salah ya kita mengundang Pak Susanto dalam podcast ini. Semoga ini podcast kali ini memberikan wawasan ya bagi kawan pajak semua yang lebih luas mengenai perpajakan. Dan untuk kawan pajak yang ingin tahu apalagi nih Pak yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran dan pelaporan usaha, jangan lupa untuk nanti menyaksikan podcast yang berikutnya. Seri yang KUP yang seri kedua. Tentu pajak itu tentu tidak bisa diomongkan setengah jam selesai atau sejam selesai. Jadi kita memang harus senantiasa ngobrol terus pajak atau menyampaikan apapun kepada masyarakat tentang pajak karena banyak sekali tema-temanya dan bab-babnya banyak sekali, pokok-pokok bahasanya banyak sekali. Ya baik, jangan lupa ya untuk menonton episode-episode berikutnya ya, karena kalau ketinggalan satu seri mungkin ada yang terlupa gitu ya nanti wajib pajak. Oke, akhir kata dari kita, semoga semuanya tetap sehat selalu ya, kawan pajak sehat selalu, dan kita senantiasa bisa berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Baiklah, akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.